kenyataan yang tidak sesuai ekspektasi, seperti kegagalan atau perilaku orang lain terhadap kita. Seringkali membuat kita merasa cemas dan pahit. Fakta itu membawa pikiran kita sampai pada kesimpulan bahwa musuh terbesar yang membuat hidup tidak tenang berasal dari dunia luar sana. Tapi, bagaimana kalau sebenarnya musuh itu adalah satu tempat rahasia yang tanpa sadar kita bangun sendiri? Tempat itu bernama Di video kali ini, kita akan membedah apa sebenarnya penjara ego itu. Dan bagaimana firman Tuhan memberikan kunci jawaban yang sangat indah agar kita bisa keluar dan merdeka sejati. Apa sih sebenarnya ego itu? Secara etimologi, definisi ego sangatlah sederhana. Kata ego berasal dari bahasa Latin yang berarti saya atau aku. Ego adalah cara manusia melihat dan menilai diri sendiri. Ego adalah cara kita berkata, inilah saya. Sebenarnya, ego itu tidak selalu jahat, tetapi ego bisa jadi tidak sehat ketika berubah fungsi menjadi sebuah benteng perlindungan yang berlebihan. Bayangkan ego kamu seperti seorang penjaga yang terlalu curiga. Ia terus meninggikan tembok, namun tanpa sadar, tembok itu kini menelan cahaya matahari dan menutup jalan keluar kita sendiri. Benteng itu telah berubah menjadi penjara yang bahannya berasal dari pikiran kita sendiri. Ketika kita mengunci diri dalam penjara ego ini, ada harga mahal yang harus dibayar dalam kehidupan sehari-hari. Kita menjadi budak dari kecemasan dan kepahitan. Mari kita bedah satu persatu secara logis. Kenapa kita selalu cemas? Jawabannya sederhana, karena kita hidup dalam ilusi bahwa segalanya bisa dikendalikan. Kita merasa seolah menjadi sutradara atas semua hal, memastikan masa depan 100% aman, dan merasa harus mengatur sikap orang lain terhadap kita. Kita hanya manusia biasa, tanpa kendali penuh atas hari esok maupun sikap orang lain. Begitu realita menampar, ego langsung panik dan melahirkan kecemasan tiada henti. Kita takut tampak gagal di mata orang dan kehilangan kendali. Pada akhirnya, kita lelah karena memikul beban yang terlalu besar untuk pundak sendiri. Kepahitan adalah rasa sakit hati, kecewa, dan dendam yang disimpan lama. Kita merasa bahwa dunia harus menghargai dan memperlakukan kita secara istimewa. Saat realita tak sejalan, kita mulai menggugat. Kok dia tega begitu? Kok dia tega tidak dianggap? Kok dia tega begitu? Jasaku tidak dianggap. Jasaku tidak dianggap. Kita merasa seluruh dunia sedang berkonspirasi untuk menyerang kita. Ujung-ujungnya yang tersisa hanyalah kepahitan dan dendam. Pada akhirnya, penjara ego membentuk kita menjadi manusia yang ingin menjadi Tuhan bagi hidup sendiri. Kita ingin menentukan sendiri mana yang baik dan buruk, tanpa mau tunduk pada aturan Tuhan. Dan ketika kita nekat duduk di takhta yang bukan milik kita, kita tidak akan pernah menjadi kuat. Kita justru akan menjadi rapuh, ketakutan, dan berakhir menjadi budak dari ilusi kita sendiri. Pintu penjara itu
tidak dikunci dari luar, kuncinya ada di tangan kita, dan firman Tuhan sudah menyediakan peta jalan yang sangat jelas untuk menuntun kita keluar. Penjara ego tidak akan pernah bisa diisi oleh damai sejahtera dari Tuhan, karena di dalamnya penuh sifat mementingkan diri sendiri. Ruang hati kita harus dikosongkan terlebih dahulu. Mari kita belajar dari teladan terbesar kita, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Filipi 2 ayat 5-7 ada sebuah rahasia kehidupan yang luar biasa. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama berpikir dan berperasaan seperti Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Coba kita bayangkan, Yesus yang adalah Tuhan saja rela mengosongkan dirinya, melepaskan haknya, dan memilih menjadi pelayan. Lalu, siapakah kita, manusia yang penuh dengan kerapuhan ini, sampai kita begitu ngotot mempertahankan harga diri kita di atas segalanya? Kita harus belajar melepaskan hak untuk selalu benar dalam setiap perdebatan, menerima kenyataan bahwa kita bisa salah, bisa gagal, dan tidak perlu selalu terlihat sempurna di depan manusia. Ketika kita tidak lagi sibuk mempertahankan topeng kehebatan, kita akan merasakan kebebasan yang luar biasa. Kecemasan lahir karena kita merasa harus mengatur semua hal. Solusi dari Tuhan sangat sederhana, tukar beban kita. Yesus memberikan undangan yang sangat hangat di dalam Matius 11 ayat 28-30. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan tahu kita lelah memikul ilusi kendali di dalam penjara ego kita. Melalui ayat ini, Tuhan seolah berkata, Turunlah dari takhta itu, biarkan aku yang menjadi Tuhan atas hidupmu. Kamu tidak usah mencemaskan hari esok. Biar aku yang mengaturnya. Bagianmu hanyalah taat dan berjalan bersamaku dengan rendah hati. Ketika kita sadar akan batas kemampuan kita sebagai manusia dan menyerahkan hasil akhir hidup ke dalam tangan kedaulatan Tuhan, saat itulah kecemasan kita akan digantikan oleh damai sejahtera yang melampaui segala akal. Pintu penjara ego itu seringkali berkarat karena air mata kepahitan dan dendam yang kita simpan. Untuk membukanya, kita butuh minyak pelumas yang bernama pengampunan. Rasul Paulus menasihati kita dalam Efesus 4 ayat 31-32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ego kita selalu berbisik, jangan ampuni dia harus membayar rasa sakit hatimu. Namun, firman Tuhan menyuruh kita untuk membuangnya. Mengapa? Karena mengampuni orang lain bukan berarti kita membenarkan kesalahan mereka, melainkan kita sedang membebaskan diri kita sendiri dari rantai penjara ego.
Saat kita mengampuni, kita sedang merendahkan hati dan mengakui bahwa penghakiman adalah hak Tuhan, bukan hak ego kita. Kita sudah melihat bagaimana ego bisa berubah menjadi penjara. Kita juga sudah menemukan bahwa kunci pintu itu ada di tangan kita, yaitu kerendahan hati untuk menyerahkan takhta hidup kepada Tuhan. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan refleksi untuk kita renungkan bersama.